Sotihotu, Namo Buddhaya. Halo Pak Edi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wina Angelina, NPM 2141146 dari kelas 1 BUMF Mahasiswa Universitas Internasional Batam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai rancangan proyek sosial keagamaan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jenestan sebagai ketua, Badra Maitri, Cindy Hartono, Christina, Jolin, Christina Thai, Selby Espandiani, saya sendiri Wina Angelina, dan Yesa Natasha dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Pendidikan Agama Buddha tahun akademik 2021-2022. Untuk pelaksanaan proyek sosial keagamaan ini, kami memilih Wihara Graha Buddha Manggala sebagai lokasi untuk penerapan proyek kami. Penjelasan akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pendahuluan yang mencakup latar belakang pelaksanaan kegiatan. 2. Profil wihara yang mencakup pengenalan Wihara Graha Buddha Manggala. 3. Pelaksanaan kegiatan yang mencakup detail kegiatan dari proyek sosial keagamaan yang akan kami lakukan. Dan 4. Anggaran biaya dan jadwal yang mencakup rencana anggaran biaya serta jadwal kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Ajaran agama Buddha merupakan salah satu filsafat tua dari timur yang sudah berkembang di Indonesia sejak abad ke-5. Buddhisme yang menyebar di Nusantara pada awalnya adalah sebuah keyakinan intelektual dan hanya sedikit berkaitan dengan supernatural. Namun dalam prosesnya, kebutuhan politik dan keinginan emosional pribadi untuk terlindung dari bahaya-bahaya di dunia oleh makhluk tidak kasat mata telah menyebabkan perubahan dalam agama Buddha. Dalam banyak hal, Buddhisme sangat individualistis, yaitu semua individu baik pria maupun wanita bertanggung jawab untuk spiritualitas mereka sendiri. Jadi maksudnya, setiap orang baik itu pria, wanita, anak muda, maupun orang dewasa bertanggung jawab atas spiritualitas, yaitu keyakinan atau kepercayaan masing-masing yang mereka anut, bukan orang lain. Siapapun bisa mempelajari Buddhisme. Bermeditasi sendirian, candi tidak diperlukan. Masyarakat menyediakan pagoda dan kuil-kuil hanya untuk menginspirasi kerangka pikiran yang tepat untuk membantu umat dalam pengabdian dan kesadaran diri mereka. Selanjutnya yang kedua, profil wihara, yaitu Wihara Graha Buddha Manggala. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun menyebabkan kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja. Yang biasanya tiap minggu ke wihara, malah harus menetap di rumah. Oleh karena itu, pada proyek sosial keagamaan ini, kami ingin mengisi kegiatan SMB, yaitu Sekolah Minggu Buddha, yang bermanfaat bagi muda-mudi Wihara Graha Buddha Manggala. Kegiatan rutin wihara adalah setiap Rabu selalu diadakan meditasi bersama, yaitu pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, dan adanya sekolah minggu, serta puja bakti bagi muda-mudi Buddhis setiap hari Minggu. Dikarenakan jumlah umat Buddhis di Batam bertambah seiring waktu, maka Wihara Graha Buddha Manggala sekarang sedang dalam tahap renovasi dan pengembangan. Wihara Graha Buddha Manggala tersedia banyak fasilitas dan sarana yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan kapan saja. Fasilitas dan sarana yang biasa dikenal oleh orang-orang berupa pohon bodhi yang terletak di tengah taman wihara. Selain itu juga terdapat patung Buddha di bawah pohon bodhi sebagai objek penghormatan kepada Sang Buddha. Berikut terlampir foto dari Plaza Pohon Bodhi. Selanjutnya fasilitas-fasilitas Wihara Graha Buddha Manggala. Ada altar Arahasi Wali, Siripada, mes atau asrama, dan ruang serbaguna. Foto-foto tersebut merupakan dokumentasi dari survei ke Wihara Graha Buddha Manggala yang kami lakukan pada tanggal 10 Oktober 2021. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan kegiatan, yaitu detail kegiatan proyek sosial keagamaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu berupa seminar pembabaran Dhamma dengan tema bendera Buddhis dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana kegiatan tersebut dilakukan pada hari Minggu secara online atau daring dalam rangka mengisi Sekolah Minggu Buddha atau SMB untuk siswa atau siswi sekolah dasar atau SD. Kami memilih untuk melaksanakan seminar pembabaran Dhamma mengenai bendera Buddhis dengan tujuan dapat memberikan penjelasan lengkap mengenai jenis dan makna dari masing-masing warna bendera Buddhis. Sehingga
anak-anak bisa mengetahui makna dari setiap warna bendera Buddhis dan menerapkan sikap moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sekolah minggu Buddha, kita mampu memelihara kehidupan spiritual yang baik, mengembangkan kepribadian, serta mengajarkan anak-anak untuk menanamkan nilai dan peningkatan religiusitas atau kesejahteraan spiritual pada dirinya sendiri. Jadi, pada intinya, kegiatan yang akan kami lakukan untuk proyek sosial keagamaan kami dari kelompok 3 adalah berupa webinar, yaitu seminar yang dilakukan secara daring atau online untuk mengisi kegiatan sekolah minggu Buddha siswa-siswi sekolah dasar atau SD. Tema yang akan kami bawakan yaitu mengenai bendera Buddhis dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil yang kami harapkan dengan adanya kegiatan seminar yang kami laksanakan ini adalah siswa-siswi sekolah dasar yang menjadi target proyek sosial keagamaan kami dapat mengetahui makna dari setiap warna yang ada di bendera Buddhis dan menerapkan makna-makna tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada partisipasi peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Peserta diwajibkan untuk membuka kamera sewaktu berjalannya kegiatan, dan para peserta juga harus mengisi form absensi setelah kegiatan selesai untuk dijadikan bukti bahwa adanya keikutsertaan dalam kegiatan kami. Kemudian alat dan bahan. Alat yang diperlukan berupa telepon seluler, komputer, atau perangkat seluler lainnya dikarenakan kegiatan ini dilakukan secara daring atau online. Bahan yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan adalah harus memiliki aplikasi pertemuan daring yang sudah diajukan oleh Wihara Graha Buddha Manggala. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan seminar, kami akan membuat Google Form untuk kemudian disebarkan dan diisi oleh para siswa-siswi sekolah dasar yang akan ikut serta dalam seminar daring kami ini. Sedangkan untuk alat dan bahan, dikarenakan kegiatannya dilaksanakan secara daring atau online, maka kami mengharapkan setiap peserta yang ikut berpartisipasi memiliki gadget atau perangkat seluler lainnya untuk bisa mengikuti kegiatan. Aplikasi yang biasanya digunakan oleh Wihara Graha Buddha Manggala untuk melakukan pertemuan daring adalah aplikasi Zoom. Selanjutnya yang keempat, anggaran biaya dan jadwal, yaitu anggaran biaya serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Anggaran biaya kegiatan, yang pertama ada biaya paket data pada hari H, yaitu sebesar Rp80.000 dengan jumlahnya 1 karena kegiatan hanya berlangsung selama 1 hari. Kemudian ada biaya transportasi sebesar Rp20.000, yaitu biaya yang kami keluarkan ketika melakukan survei ke Wihara Graha Buddha Manggala. Dengan demikian, anggaran biaya untuk kegiatan kami ini yaitu sebesar Rp100.000. Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan adalah dana pribadi. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan kegiatan. Kami merencanakan segala persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek sosial keagamaan kami selesai dalam jangka waktu 2 bulan, lebih tepatnya yaitu 8 minggu. Kegiatan pertama yaitu penjelasan tugas pada minggu pertama dan minggu kedua. Kegiatan kedua yaitu pengumpulan nama anggota kelompok dan membagi tugas pada minggu kedua. Kemudian kegiatan ketiga, penentuan wihara dan berkunjung ke wihara pada minggu ketiga. Dan kegiatan keempat, penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dan pembuatan proposal pada minggu ketiga dan minggu keempat. Kegiatan kelima itu proses persiapan untuk melaksanakan kegiatan pada minggu keempat dan minggu kelima. Kemudian kegiatan keenam, pelaksanaan kegiatan pada minggu kelima. Kegiatan ketujuh, penyusunan laporan pada minggu keenam, 7 dan 8. Kegiatan kedelapan, pengumpulan laporan akhir pada minggu ke-8. Sebagai tambahan, dalam pelaksanaan seminar ini, kami berlandaskan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau UU Dikti, Pasal 8 Ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang dimana peraturan perundang-undangan ini sangat sesuai untuk kegiatan kami yang berupa seminar ini. Baik, sekian presentasi dari saya, Wina Angelina, MPM 2141146, mengenai detail dan penjelasan dari proyek sosial keagamaan kelompok 3 kelas 1 BUMF. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sotihotu, Namo Buddhaya.